بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud yang dikenal memiliki segudang keutamaan yang sangat luar biasa bagi si pengamalnya. Dan perlu kita ketahui, sholat tahajud merupakan sebagian dari sholat malam. Tetapi tidak setiap sholat malam itu dikatakan sholat sunnah tahajud. Dan ternyata sahabat, ada dua kesalahan fatal yang membuat sholat tahajud kita menjadi tidak sah dan tidak bernilai tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini sahabat, dua kesalahan fatal yang membuat sholat sunnah tahajud kita menjadi tidak sah dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai agar Anda paham. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama, sholat tahajud sebelum tidur. Di antara kita ada yang rajin mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Bahkan ada yang melakukan dari awal isya hingga hampir subuh. Sebagian orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari sholat tahajud, yang padahal belum tentu demikian. Jika dia melaksanakan sholat malam tersebut sebelum tidur, maka itu tidak bisa dinamakan dengan sholat tahajud, tetapi dinamakan dengan qiyamul lail. Itulah sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat, syarat utama untuk melakukan sholat sunnah tahajud ini adalah sesudah kita tidur terlebih dahulu. Dan jika pun kita melaksanakan sholat tahajud dengan keadaan belum tidur, maka tahajud kita dihukumi bukan sholat tahajud, melainkan melaksanakan qiyamul lail. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Lalu yang dimaksud tidur itu yang seperti apa? Sahabat, yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi di sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tetapi hanya mengantuk saja. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Majmu'nya menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan mengantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya. Sedangkan kantuk tidak mengarahkan akal
tetapi hanya panca inderanya yang lemah saja. Tapi kehilangan rasa di antara tanda kantuk adalah bisa mendengarkan perkataan orang yang ada di sampingnya meski tidak paham maknanya. Dan tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud dengan syarat sah sholat tahajud, meski tidurnya itu hanya sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk syarat sahnya sholat tahajud. Dan Imam Syarqawi di dalam hasyiahnya menjelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur meski hanya sebentar. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian kesalahan fatal yang kedua, sholat tahajud sebelum sholat isya. Sahabat, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa sholat tahajud itu yang penting dikerjakan sesudah tidur di malam hari dan sudah memasuki waktu isya. Jadi asal sudah tidur dan sudah memasuki waktu isya, maka syah melaksanakan sholat tahajud. Yang ternyata sahabat, anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru dan kurang tepat. Dan yang benar, sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan sesudah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya. Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah menjelaskan, maka ketahuilah bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya. Dan Syekh Sulaiman Al-Mujairimi di dalam hasyiahnya menerangkan, akan tetapi sholat tahajud wajib setelah mengerjakan sholat isya. Dan Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sepakat bahwa untuk qiyamul lail dan witir berkaitan dengan sholat isya, bukan dengan masuknya waktu isya. Maka barang siapa yang sudah sholat isya meski dalam jamak takdim bersama sholat maghrib, maka sah baginya mengerjakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi sahabat, yang menjadi penentu sahnya sholat tahajud itu bukan waktunya isya, tetapi sholat isyanya. Dalam artian, jika kita telah mengerjakan sholat isya, maka kita telah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat tahajud. Meski sholat isya tersebut kita lakukan di waktu maghrib dengan cara dijamak takdim. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau menjelaskan, tahajud secara istilah berarti sholat setelah mengerjakan sholat isya, meskipun sholat isyanya dijamak takdim bersama sholat maghrib, dan setelah tidur meskipun tidurnya sebelum waktu isya. Dan sebaiknya sahabat, jika kita belum melaksanakan sholat isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya sholat tahajud. Meski kita melakukan sholat di tengah malam, maka sholat tersebut hanya disebut dengan qiyamul lail, bukan sholat sunnah tahajud. Jadi untuk kesimpulannya sahabat, dua kesalahan fatal ini yang dapat membuat sholat tahajud kita dihukumi tidak sah dan tidak bernilai tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholat tahajudnya sebelum tidur. Kemudian yang kedua, sholat tahajud dilakukan sebelum sholat isya. Jadi, jika kita berniat ingin melaksanakan sholat sunnah tahajud,
Kita tidur terlebih dahulu walaupun itu hanya sebentar. Dan jangan lupa laksanakan terlebih dahulu sholat isya jika kita belum melaksanakan sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.